Nielf ngehasut Soma untuk balik ke dunia Granut. Dan Sachika akhirnya juga ngeliat wujud Granutnya Lakia. Gimana ya kira-kira untuk episode kali ini? Apakah Soma akan ikut Nielf ke dunia Granut? Dan apakah Sachika kecewa dengan Lakia? Simak videonya sampai habis. Ini dia review dari Kamen Rider Gabu episode 45. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Meiko desu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku bakal ngebahas tentang review dari Kamen Rider episode 45. Dimana di episode ini udah sebentar lagi ya guys ya, kurang lebih sekitar 5 episode lagi nih untuk menuju ke final episode ya, sampai akhirnya ke episode terakhir gitu ya. Dimana di episode ini menurut aku ini seru banget sih dan lumayan membanggongkan gitu ya. Kayaknya ya ini adalah seperti yang aku bilang sebelumnya, di episode sebelumnya itu bisa dibilang kayak masih scene-scene santai menuju arc baru, dan ini udah mulai masuk nih ya, udah mulai permulaan, dan kayak minggu depan itu udah duar banget ya. Tapi kita bahas dulu terkait episode 45 ini, dimana scene ini dimulai dari Soma yang emang lagi bantuin seseorang gitu ya, karena urusan dari Happy Pare. Jadi tugasnya dia sama Sachika tuh dipisah gitu. Mungkin emang Happy Pare lagi sibuk banget ya guys ya. Nah terus juga ya, pas dia balik ke Happy Pare gitu ya, setelah menyelesaikan tugasnya ya, di Happy Pare tuh lagi kosong guys, jadi nggak ada Sachika gitu, karena Sachika juga ada tugas gitu ya, ada tugas lain untuk membantu orang lain juga. Jadi sembari dia menunggu Sachika gitu ya, dia ngisi kayak laporan gitu kalau misalkan dia itu abis ngerjain apa kayak gitu-gitu ya, pokoknya ya kerjaannya dia lah. Nah tapi di sini pas dia lagi ngerjain laporannya itu, tiba-tiba ada Nielf yang datang, dimana Nielf ini kemungkinan besar dia ini ngikutin Gochizo yang di episode sebelumnya dia ikutin ya. Nah dia ngikutin Gochizo itu sampai akhirnya menemukan Happy Pare dan bertemu dengan Soma. Soma pun tentunya kaget banget ya melihat kehadiran Nielf yang menemukan Happy Pare dan masuk dalam Happy Pare gitu ya. Bahkan Nielf pun kayak bilang, wah ternyata tempat kamu mencolok sekali ya. Ya siapa yang gak mencolok melihat Happy Pare kayak begitu ya kan. Dan dia juga bilang, Gochizo kamu juga banyak banget ya, karena emang di sekeliling Happy Pare kan emang banyak Gochizo yang kasarnya ngumpet kayak gitu ya, dan berkeliaran. Apalagi kan anak-anak Happy Pare juga udah pada tahu sama Gochizo gitu kan, jadi ya sans aja gitu kan. Nah di sini pun si Soma tuh udah langsung netting lah ya ke Nielf gitu ya, ya pastilah ya, dia langsung udah pengen berubah menggunakan Master Mode. Dia udah ngeluarin Gochipot, udah dia puter juga ke arah Master Mode. Terus abis itu ya si Nielf langsung kayak berasa kayak enggak apa, tujuan dia kesini bukan untuk berantem gitu ya, tapi dia menawarkan sesuatu, di mana ya Nielf ini menawarkan untuk Soma mau nggak jadi pemimpin keluarga Stomach. Oh my god, kayak what, tiba-tiba banget gitu. Maksud aku kira kayak cuman ya udah, aku kira dia bakalan kayak mau apa, jadi kubu bareng nggak atau gimana gitu, ngancurin Boka apa gimana gitu. Tiba-tiba dia nawarinnya langsung mau nggak jadi pemimpin keluarga Stomach yang baru. Gong banget emang Nielf. Ini salah satu karakter yang aku suka juga ya si Nielf sebenarnya. Lalu scene beralih ya, di sini kan tadi aku udah bilang Sachika lagi nggak ada di Happy Pare kan, karena dia lagi menyelesaikan tugas dia di tempat lain. Nah di sini tugas dia udah selesai nih ya, dan ketemu sama Hanto gitu kan. Dia baru selesai ngerjain tugas, bawa koper dan sebagainya. Tapi jujur di sini style Sachika oke banget sih. Aku suka kayak yang santai tapi tetap trendy gitu. Sachika ini ketemu sama si Hanto, dan Hanto ini lagi ngebawain batu akuarium untuk Lakia. Jadi di episode sebelumnya juga kan si Hanto itu udah janji ya ke si Lakia mau bawain cemilan batu. Terus habis itu Lakia bilang bawain yang enak gitu kan. Ya Hanto bilang kan gak tahu ya batu apa yang enak gitu. Terus akhirnya aku tidak expect sih dibawainnya batu akuarium. Anjay, heran banget, mind blowing banget Hanto. Oh my god, Bang Yanto itu di luar nalar gitu loh. Kayak mungkin dia bingung kali ya, batu apa yang bisa dia beli, mungkin gitu kali ya. Aku mikirnya tadi dia bakalan bawain cemilan untuk Lakia, batu ya, mungkin batu-batu di kali yang biasa Lakia cari sama Gochizo-nya dia gitu kan, sama puding-pudingnya dia gitu kan.
Nggak taunya dibeliin batu akuarium. Nah, terus akhirnya di sini si Hanto bilang mau ke tempatnya si Lakia kan. Terus akhirnya Sachika minta ikut lah gitu ya. Karena emang Sachika nggak tahu kan tempatnya Lakia itu sebenarnya ada di mana. Nah, kemudian Sachika ikut nih kan sama si Hanto ya ke tempatnya si Lakia. Ya kan, dimana di sini Lakianya pun ya di tempat dia alias di tempatnya si Suga, dia tuh lagi mencoba gitu ya penetral racun buatan kakek Dente gitu ya, buatannya si Dente. Jadi dia lagi mencoba bener nggak bisa netralin racunnya dia kayak gitu. Akhirnya dia berubah dulu lah jadi si Lagenine ya kan, karena kan yang bisa mengeluarkan racun itu adalah si Lagenine bentuk granutnya dia gitu kan untuk percobaan. Nah, dia cobalah racunnya ditaruh gitu ya kayak di cawan Petri ya, cawan Petri gitu. Terus dia taruh situ, nah dia tetesin lah penetral racunnya. Kata dia kalau misalkan emang dibalik ke bening lagi gitu ya warnanya, itu berarti emang works gitu kan. Terus ya udah dia coba, dia testing. Dan di sini juga ada animasi, ada ini ya alamut yang kayak nempel gitu di Lakia, kayak lucu banget. Boleh nggak sih aku jadi alamutnya? Biar nempel sama Lakia. Pas dia lagi percobaan kayak gitu ya, tiba-tiba Hanto dan Sachika muncul gitu ya. Hanto yang kayak di sini jujur aku tuh salah satu yang actingnya aku suka tuh sebenarnya di Gabu itu Hanto ya, karena dia tuh emosionalnya tuh kayak kelihatan banget gitu loh, kayak berasa emosional paling jujur gitu loh. berasa emang kehidupan nyata gitu loh rasanya. Karena di sini dia ngasih lihat gitu ya, kayak muka yang kayak kayak dia tidak expect juga dong ya Lakia lagi berubah jadi wujud Lagenine-nya gitu, dan dia lagi bawa Sachika gitu kan. Dia langsung kayak terus kayak Sachika udah datang juga gitu kan, kayak dia langsung nengok ke Sachika, gimana ini gitu kan. Terus dia kayak oi. Dan di sini juga si Lakia shock lagi juga gitu kan, kayak ngeliat Sachika juga gitu kan. Dan Sachika juga shock melihat si Lakia dengan wujud granutnya ya. Walaupun Sachika juga di sini bilang kalau dia tuh udah tahu wujud granutnya si Lakia, karena pas di pantai kan Sachika udah ngeliat ya wujud granutnya Lakia itu kayak gimana. Dan di sini Lakia pun mengakui bahwa dia itu dulunya adalah karyawan dari Stomak gitu. Dan di sini si Sachika jadinya kelihatan kayak sedih gitu ya. Sachika langsung terlihat sedih gitu ya, mungkin kayak merasa kecewa gitu ya. Tapi jujur di sini nih aku tidak merasa yang kayak emosionalnya Sachika ngeliat tahu kalau misalkan si Lakia ini granut yang dia emang makan batu gitu-gitu juga. Masa nggak curiga sih gitu kan. Nah, terus juga aku merasa kalau di sini Sachika emang ada rasa kesel gitu ya ke si Lakia, dan Lakia juga ada perasaan menyesal karena emang Lakia dari episode sebelumnya itu selalu pengen menutupi gitu ya dari Sachika. Bahkan dia sampai bilang ke si Hanto sama Soma bahwa tahu kan tentang kayak wujud granutnya dia atau enggak kayak masa lalunya dia yang dia pernah nyulik orang dan sebagainya. Aku tahu Lakia juga di sini merasa bersalah gitu ya. Mungkin kalau dari Lakia mungkin lebih ke ngerasa nggak enak dan emang dia punya perasaan bersalah dulunya kayak gitu ya. Tapi aku tidak merasakan emosional di antara kayak Lakia sama Sachika di scene ini gitu ya. Bahkan di sini kayak Sachika yang kayak sedih kayak gitu-gitu tuh nggak begitu berasa. Aku lebih berasa emosional Sachika itu pas kematiannya kakek Dente, itu sangat-sangat berasa. Mungkin kalian yang lebih memahami scene itu, atau mungkin ada yang kayak ini tuh deep banget tahu kak, coba boleh banget tulis di kolom komentar gitu ya. Kalau ini kan menurut pendapat aku pribadi yang orang awam banget gitu ya, tapi aku tetap menikmatinya ya guys ya. Oke, kemudian scene beralih lagi ya, dimana di sini tuh ada semacam tenda untuk kayak pembaca tangan ya, pembaca garis tangan gitu, kayak ramal-ramalan gitu lah ya, yang kayak mungkin cukup populer ya. Jadi kayak banyak kayak remaja-remaja gitu ya yang kayak masuk ke dalam tenda itu. Dan di situ ada Lisel juga ya yang masuk ke dalam tenda itu juga, dimana di sini si Soma ngelihat juga nih ada Lisel yang masuk ke situ. Akhirnya dia ngintip dong masuk ke dalam tenda itu, dan ternyata bener aja si pembaca garis tangan ini, si peramal ini adalah granut. Jadi orang-orang yang baca garis tangan di dia malah jadi hitopres kayak gitu ya. Pas si Soma itu kayak mau mergokin gitu ya, dia langsung dipegang tangannya sama si Lisel. Bayangin dong, aku di sini kepikiran banget jadinya Lisel itu sebenarnya sekuat apa? Lisel sekuat apa guys? Gila gak sih? Soma
Soma tangannya nggak berdaya, Soma sampai nggak bisa gerak karena dipegang sama Lisel, dan Lisel cuma megang pakai satu tangan aja loh. Bener-bener Lisa cuma megang pakai satu tangan. Terus habis itu dia bilang gitu kan ke Granut apa yang anak buahnya dia, kayak kalau mau kabur sekarang waktunya, kayak gitu doang udah. Bener-bener Lisa cuma megang krek gitu doang. Soma nggak bisa gerak. Bahkan Soma udah narik tangannya pakai satu tangannya lagi nggak bisa gerak gitu. Terus habis itu kayak apa, dilepas sama Lisel, dia baru kabur gitu, kayak ngejar si Granutnya itu. Bayangin Lisel sekuat apa, ya kan? Akhirnya di sini apa namanya, si Soma pun nelponin ke si Lakia sama si Hanto ya, mungkin ngasih tahu kalau misalnya emang ada Granut ya kan, dan ada Lisel juga. Mungkin lebih bahayanya tuh karena ada Liselnya ini ya guys ya. Dimana di sini kita bisa melihat Lakia dengan ngemilin batu akuarium yang kayak berasa ngemil popcorn ditelepon sama si Soma. Nah di sini akhirnya si Soma melawan Granut Kepiting ya. Sebenarnya kita udah pernah ya untuk melawan Granut Kepiting, tapi kayak yang dulu tuh warna biru kan ya kalau nggak salah. Nah di sini akhirnya juga si Soma itu mengeluarkan ya Keking gabunya apa, form Kekingnya lagi ya. Akhirnya Keking debut lagi ya, dan ini juga form yang aku suka banget ya. Terus di sini juga ada scene dimana Lakia berubah menjadi form Alamut yang si Granutnya ini malah naik ke atas piring yang dia mau berubahnya itu kayak bisa-bisanya ya. Dan di sini dengan formnya Lakia yang ganteng banget, oh my god. Akhirnya mereka berdua melawanlah si Granut ini ya. Dan di sini ada Lisel ya, musuh sejuta umat kita yang menonton ya. Ya semuanya sebal dengan Lisel gitu ya, yang dia menonton. Dan akhirnya dia kayak ngancurin gedung dan sebagainya, karena dia bilang kayak nanti juga papa yang bakalan nguasain ini juga gitu ya. Dia ngancurin gedung pakai payungnya dia. Terus habis itu karena gedung-gedung itu hancur, berarti kan bakalan banyak banget keping-kepingan, puing-puing yang bakalan jatuh-jatuhan juga, dan bakalan ada korban jiwa. Akhirnya di sini Fram langsung ambil alih, kayak dia yang bakalan ngurus itu. Jadi takutnya kan ada korban jiwa dan sebagainya, apalagi banyak puing-puing yang jatuh gitu kan ya guys ya. Nah pas dia lagi evakuasi ini ya, akhirnya kan si Hanto sama Sachika juga datang kan. Nah Sachika pun ngeliat gitu ya, kalau misalnya Lakia ini lagi nolongin orang-orang gitu ya. Mungkin awalnya si Sachika masih mikir kalau misalnya Lakia itu bisa jadi manipulatif kali ya ke dunia manusia, kayak kan kali aja kita nggak tahu kan. Terus abis itu apa dia pura-pura baik, mungkin gitu ya nggak sih. Makanya dia jadi kayak merasa sedih gitu kan, kayak berasa dibohongin. Nah tapi di sini akhirnya dia itu kayak melihat sisi lain dari Lakia yang sekarang gitu ya. Kayak dia tuh menolong orang lain, kayak langsung ditolong kayak gitu kan, dengan menggunakan kekuatannya dia kayak gitu. Akhirnya Sachika tuh kayak langsung yang sadar kayak gitu. Akhirnya dia langsung bantuin juga untuk mengevakuasi orang-orang. Nah tapi habis itu si Sachika juga kayak ngerti gitu ya, kayak Lakia yang dia kenal gitu ya, yang sama ini dia tahu, yang sama ini dia kenal ya seperti ini gitu kan. Kayak dia bilang emang sih mungkin dia pernah untuk nyulik manusia gitu kan, tapi sekarang itu Lakia udah berubah gitu, karena dia ini sekarang malah yang nolong manusia kayak gitu. Dan di sini juga ada scene kayak si Lakia tuh nolongin orang dari jatuhnya puing gitu ya, dia selamatin pakai badannya sendiri. Dan di sini pun si Sachika sama Hanto tuh udah panik ya, karena takutnya ketiban atau gimana gitu kan. Cuman emang di sini Lakia juga bilang tahu kan siapa gue gitu kan, udah buruan nih selamatin orangnya. Jadi dia yang nahan puingnya itu pakai badannya dia gitu. Terus juga di sini si Soma menggunakan form Kekingnya ya, itu melawan si kepiting. Dia bilang kayak si Granut Kepiting akan aku lakukan apapun demi senai kegelapan gitu kan. Ya akhirnya ya udah dihabisin lah sama si sama si Gabu ya kan. Nah terus pas dia udah selesai menghabiskan si Granut Kepiting ini, Lisel langsung yang kayak bye bye gitu ya. Kayak dia bilang kayak pertunjukannya seru gitu kan, kayak yaudah abis itu pergi gitu si Lisel. Akhirnya Soma ya, setidaknya Soma mendapatkan hitopres orang-orang yang udah diambil sama si Granut tadi juga gitu ya. Dan akhirnya mereka kembali ke Happy Pare ya gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada yang ngetok nih kan dari luar. Akhirnya dibuka sama Soma, dan ternyata isinya adalah banyak hitopres ya yang dikirimkan. Dan ternyata yang ngirim siapa? Yang ngirim adalah Nielf. Karena Soma di sini tuh kayak ngasih kesepakatan gitulah ya ke si Nielf gitu ya, bahwa si Nielf ini harus mengembalikan hitopres
dulu baru dia mau gabung gitu rasanya ke si Nialf ya, dengan tawaran yang tadi Nialf itu. Dan ini juga si Soma udah dengan berbagai pertimbangan ya guys ya, kayak dia tuh udah mempertimbangkan kayak oh ya kalau misalkan dia ikutin Nialf mungkin teman-teman mereka gitu yang di Happy Pare kayak Sachika, Hanto itu bakal lebih hidup tenang, nyaman. Pas dia bengong di taman pun dia kayak bilang mungkin orang-orang nggak akan kesusahan kayak gitu-gitu, karena Nialf itu juga menjanjikan nantinya kalau misalkan dia mau ikut ya, si Soma ini mau jadi kayak kasarnya bos gitu ya untuk Stomach Family, nanti bisa untuk akses pintu-pintu ke dunia manusia itu juga ditutup aksesnya. Pokoknya kata Nialf ya, kalau kamu udah punya kekuasaan, kamu bisa ngapain aja kayak gitu kan. Mau nutup akses supaya granut-granut gak ke dunia manusia lagi, supaya gak berburu manusia lagi. Pokoknya dikasih apa ya, kasarnya keuntungan-keuntungan lah dari si Nialf ini gitu ya. Dan akhirnya Soma bilang kayak balikin Hitopres-Hitopres-nya dulu kayak gitu. Ternyata beneran dibalikin, dan Soma kayak ya lumayan kaget, dan akhirnya dia mematangkan niatnya ya untuk memberikan keputusan ke Nialf. Di sini pun Nialf nanya gitu kan kayak, jadi gimana keputusanmu? Dan dia bilang, aku akan pergi ke dunia Granut bersamamu. Jadi di sini Soma akhirnya ikut sama Nialf balik ke dunia Granut. Di sini pun Nialf langsung tanpa babi bu, pas si Soma bilang kayak gitu, dia langsung bilang deal, abis itu langsung dibawa ke dunia Granut ya, langsung melewati portal pintu ke dunia Granut tersebut kayak gitu guys ya. Aduh seru banget ya. Dan di sini Soma langsung meninggalkan kenangan-kenangannya di dunia manusia. Jadi dia ada flashback sedikit lah ya selama dia di dunia manusia itu kayak gimana. Dan di sini kita melihat admin Langgo ya guys ya. Ya ngapain, cuma ngeliatin aja lagi-lagi anjay. Ya admin Langgo hanya melihat aja guys, seperti biasa ya. Dia nggak ngomong apa-apa. Di episode kali ini dia nggak ada ngomong apa-apa. Ya, cuma berapa detik tuh dia terakhir cuman nengok doang. Nah, gitu udah tuh Langgo tuh ya. Oke, nggak tahu deh tuh pikirannya apa Langgo abis ini ya. Kayak gitu guys pokoknya ya. Sekian aja untuk video dari aku. Menurut kalian gimana untuk episode hari ini? Bagi aku sih ini aku suka sih ya sama episode ini, karena di sini akhirnya kayak ya seperti biasa ya, Nialf menuruti keinginannya dia gitu ya. Dan ditambah Nialf ini kan emang kasarnya nggak punya kubu mana-mana gitu ya. Dan tadinya di Stomach, abis itu dia jadi bawahannya si Boka, abis itu dia pengen majuin Stomach lagi kayak gitu-gitu kan. Pokoknya dia punya rencana sendiri lah gitu yang kita nggak tahu gitu ya. Nanti ujung-ujungnya gimana, apakah rencananya Nialf ini berhasil apa gimana gitu ya. Nah sama di sini juga mungkin si Sachika udah lebih tahu ya kayak tentang Lakia itu kayak gimana dan sebagainya kayak gitu ya. Sama mungkin nanti untuk next episodenya sih yang bakalan bikin makin penasaran, karena nanti Dar-Der-Dornya kemungkinan besar bakalan di next episode ini kayak gitu guys. Menurut kalian gimana nih untuk episode ini? Aku sih suka ya sama labilitasnya si Soma di sini, apalagi tawaran dari Nialf yang menarik banget. Emang ya Nialf tuh kayaknya emang ular sekali ya, omongannya tuh kayak zet gitu ya, kayak tahu banget nih cara menarik hati itu gimana. Dan itu dia pendapat aku tentang seri GAF episode 45. Gimana menurut kalian tentang GAF episode 45 ini? Boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada detail-detail yang mungkin aja terlewat gitu ya, boleh banget tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan untuk kalian semua yang sudah nonton video sampai habis, terima kasih banyak. Apalagi untuk kalian yang gak skip videonya ya. Untuk yang baru join, hai, salam kenal, kenalin nama aku Meiko ya. Dan semoga kamu betah ya di sini. Aku juga upload video setiap hari, jadi jangan lupa untuk cek ke channel aku ya. Kalian bisa banget untuk scroll ya, kalian lihat aja thumbnail mana yang belum kalian tonton atau yang menurut kalian menarik ya. Sekian video dari aku Meiko Mamaru. See you in the next video. Bye bye.